It's It's time time to to football football time. time. Kali lagi nih bersama saya Adi Manggala Sabutro dan ada rekan saya. Jonathan Krisna. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan isu terkini nih, Mas. Oh, boleh. Dan seputar kalau ini kemarin kita bahas tentang Liga 1 nih, kita akan bergeser sedikit ke Liga 2 nih, Mas. Wah, ada apa nih, Mas? Ada yang suruh apa ini? Nah, ini momennya juga memang benar-benar pas nih kalau kita bahas saat ini karena memang belum lama ini ada aksi juga nih, Mas, penghadangan. Kalau dulu kita disajikan penghadangan dari Bobotoh ya, Mas ya. Betul. Persib Bandung, tapi saat ini dilakukan oleh Persis Solo, oleh Pasopati kepada tim kebanggaannya Persis Solo. Lah kira-kira tanggapannya gimana nih, Mas? Atas mungkin kemarin nih laga Persis Solo kontra PSIM dan juga aksi penghadangan tersebut tuh relevan nggak dengan hasilnya? Kalau menurut saya sih, ya mungkin karena Pasopati sudah berharap lebih ya. Nah, Hmm. kan Persis Solo juga skuadnya mahal. Ada siapa? Ada Beto, Nah, ada Fabiano Beltram, benar. ada Wahyu Trinugroho, ada Egy Taufik, ada Sandi Sute, ada Ferdinand Sinaga. Bahkan kemarin mereka Wah, semua diturunkan. kalau disebutkan semua berarti ini Mas Minang nih. Hampir semua diturunkan sebenarnya. Tapi mereka masih buntu. Dan Nah, terlihat Beto Gonçalves dan Ferdinand Sinaga hampir terlihat frustrasi mungkin di waktu menyerang. Nah, bagaimana tuh, Mas? Nah, benar banget, Mas. Kalau kita lihat memang di pertandingan kemarin ini, di Derby Mataram atau laga yang bertajuk Derby Mataram antara PSIM Yogyakarta kontra Persis Solo, memang menyajikan aksi-aksi walaupun di situ laga derby tapi aksi-aksinya tidak banyak intrik ya, Mas. Tidak Betul. banyak aksi keras dan sikut-menyikut kayak laga kemarin itu kan, Yang laga AHA. yang Nah, lawan itu itu ya. nggak ada, padahal rivalitasnya memang kalau kita tahu itu antara PSIM dan Persis Solo sangat tinggi. Kita juga patut Betul. acungi jempol itu, Mas ya. Para Betul. pemain masih sportif dalam melakukan dalam menjunjung fair play terutama Betul. di dunia sepak bola. Nah, kalau laga kemarin memang kalau kita lihat Persis mendominannya, Mas ini. Wah, sangat mendominasi Iya betul. kan? Sangat mendominasi. Nah ini kenapa nih kok bisa sampai buntu sampai nggak bisa mencetak gol itu kenapa nih, Mas kira-kira? Mungkin karena pelatih dari si pelatih sendiri, Eko Purjanto, mungkin Nah, masih minim taktik sepertinya. Soalnya nah, hampir kebanyakan mereka Persis Solo lebih banyak, bisa dibilang lebih banyak memainkan umpan-umpan jauh. long ball ya, Mas ya. Long ball. Nah, Dan itu itu memang juga kurang efektif dan terus diulang-ulang gitu. Nah, ini memang agak rancu juga nih, Mas. Tim sekelas Persis Solo dengan tim bertabur pintar, tapi malah melakukan long ball. Nah, Nah, seharusnya di itu kan bisa memanfaatkan juga, Mas. Di dua wingernya kan ada kemarin kan seperti Fadli Bawo dan juga Miftahul Hamdi, Mas ya, betul. dimainkan. Namun apa daya nih, ya kan? Itu malah strategi kontras yang seharusnya memang bisa diterapkan yaitu umpan 1-2 seperti Betul, timnas betul. Indonesia kemarin, Betul, Mas. betul. Ya kan? Tapi malah memperagakan aksi-aksi long ball atau umpan-umpan long ball yang malah justru gagal. Waduh. Tapi di satu sisi PSIM sepertinya aman-aman aja walaupun main imbang ya. Nah, ini bagaimana Mas mungkin? Nah, kita coba telisik nih, Mas, beda respon antara Pasopati dan PSIM Brajamusti. Brajamusti. Nah, Nah, Brajamusti. pendukung dari PSIM Yogyakarta. Nah, kalau Betul. dari Pasopati tentunya ini hasil yang mengecewakan ya, Mas ya. Betul, sangat kecewa sekali. Heeh. Kalau saya mungkin jadi Pasopati ya, saya juga kecewa Oh, berarti sebenarnya. bukan Pasopati. Ya Pasopati Oh, iya, sebenarnya. Pasopati. Oke. Tapi karena kita harus fair lah ya. Heeh. Ya. Nah, memang kalau kita lihat dari segi Pasopati, mungkin memang benar, Mas. Kalau kemarin itu sampai ada aksi menghadang dan sebagainya itu memang karena laga bertajuk dari Mataram itu bisa dikatakan wajib dan harus dimenangkan. Terlebih Persis Solo main di Stadion Kan Manahan. sendiri. Meskipun di situ juga ada momen unik nih, Mas. Apa itu Mas momen unik? Nah, momen uniknya itu kaitannya sama PSIM. Apa itu? Gimana lu kira-kira? Apa itu Mas? Saya juga Nah, belum ngerti ini. ini ada momen unik ketika di laga PSIM kontra Persis Solo itu yang berstatus sebagai tuan rumah adalah PSIM Oh, Yogyakarta. itu ya ya betul 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 Nah, betul. ya kan. Jadi ada upacara seremonial, Mas. Seperti kayak ritual gitulah, Betul Mas. betul. Tradisi sebelum laga dimulai itu mencium bendera kebesaran dari klub masing-masing. Masing-masing. Terutama untuk tim tuan rumah, tim yang berstatus tuan rumah. Dan uniknya yang membuat itu bisa dikatakan sejarah baru itu, Mas. Itu karena PSIM berstatus tuan rumah di Stadion Manahan Solo, tempat di mana Persis Solo itu berada atau kandang dari Nah, Persis Solo.
yang notabene rival abadinya. Betul. Tapi ada hal unik juga nih Mas. Gimana Mas? Biasanya kemarin Persis Solo kan di 2 laga awal waktu keluar dari bis itu biasa aja. Nah, itu mereka pakai syal bendera Oh Persis kebanggaan iya. mereka. Nah, ini menjadi Benar. benar-benar tensi tinggi, tapi sayang Persis Nah, kurang beruntung sepertinya. itu memang kalau kita lihat memang dari segi manajemen Persis Solo ingin menunjukkan bahwasanya pemain Persis Solo itu main dengan geteh Mas. Wah, Kasarannya apa gitu. itu main geteh itu? Main dengan geteh itu memang main dengan Berdarah-darah mungkin? niat yang benar-benar niat. Tapi benar Mas, tanpa memikirkan bonus dan sebagainya. Karena kan Betul. kalau kita lihat kan kemarin tuh banyak yang rumor beredar kalau menang saya kasih 1 M dan sebagainya. Itu kan memang cukup disorot juga Mas, karena dinilai itu tidak melambangkan atau mencerminkan bermain dengan hati gitu. Berarti main hanya karena uang. Kemarin itu coba dalam tanda kutip itu coba tersiratkan nih dengan penggunaan sal yang digunakan oleh para penggawa Laskar Samper Nyawa. Laskar Samper Nyawa. Nah, ini juga hal yang miris terjadi sama pelatih Persis nih, Eko Purjianto ini. Nah, kenapa nih? Coach Eko kenapa nih? Coach Eko malah sakit saat ini. Sebenarnya hampir sama situasinya dengan Robert Albert di Persib Bandung juga ini. Kok bisa nih Mas? Kenapa nih kok disangkut pautkan di Persib Bandung gimana kira-kira? Jadi tagar Eko out ini sudah bergema di dunia maya. Itu bagaimana Mas? Apakah memang sudah seharusnya Eko tuh out atau sebenarnya masih bisa dikasih kesempatan? Nah, ini kalau menelisik dari komentar dari Kaisang nih Mas, bos dari Persis Solo. Kaisang mengatakan bahwa kita akan mengevaluasi hasil kemarin. Nah, beri kami kesempatan lagi. Otomatis di sini mungkin masih ada harapan buat Coach Eko Purjianto untuk memperbaiki Mas. Karena memang kalau kita lihat memang dari rekam jejak karir Eko Purjianto itu memang kurang meyakinkan, karena Eko Purjianto itu tercatat baru pertama ini kan sebagai pelatih kepala terutama, dan langsung diberikan tanggung jawab yang besar nih Mas. Persis Solo. Bukan karena Persis Solonya, karena skuad bintang di dalam Persis Solonya itu. Nah, itu kan yang harus menjadi PR nih, selain harus mengakurkan para pemain bintang berlevel Liga 1 yang notabene mungkin mempunyai ego masing-masing. Nah, Coach Eko Purjianto juga harus menyusun skema dan taktik nih terhadap tim yang baru saja dibangun. Kan belum lama Persis Solo Mas. Betul. Skuadnya dibangun kan. Betul. Baru-baru tahun ini kayaknya. Setelah 2019 dirombak habis dari pelatih, dari skuadnya. Skuadnya. Nah, ini jadi PR juga. Jadi mungkin Mas Wati lebih bisa bersabar lagi nih untuk kaitannya meraih hasil positif layaknya di laga pertama ya Mas. Betul. Kontra siapa Mas? AHPS Pati FC. AHPS Pati. Nah, mudah-mudahan nih tidak ada kejadian serupa lagi Mas ya. Nah, kemarin itu kalau boleh tahu apa aja nih Mas yang menggelitik nih terkait dengan aksi-aksi dari supporter nih, apa aja nih? Termasuk kemarin di laga Persis Solo dan PSIM. Nah, ini ada sebelum pertandingan mereka saja sudah kerumunan. Nah, ini yang sebenarnya disayangkan. Itu sewor atau niatnya memberikan dukungan nih Mas? Bisa jadi dua-duanya. Soalnya beberapa Pasopati meneriakkan sesuatu yang bernada sewor kepada PSIM. Terus kemarin juga yang teringat di benak saya nih Mas, itu Pasopati menyanyikan chance piye maine kok kaya ngene lah. Itu memang kalau identik dengan chance tersebut itu memang menandakan Pasopati memang turut kecewa, sangat kecewa dengan pola permainan yang disuguhkan oleh penggawa Laskar Samper Nyawa atau Persis Solo tersebut Mas. Nah, itu memang kerap sekali ketika di stadion pun seperti itu Mas. Dulu saya juga sering ke stadion juga begitu. Ketika tertinggal ataupun ketika dalam situasi deadlock, Pasopati langsung menyanyikan hal tersebut. Piye mainnya. Tapi kalau menurut Mas Krisna itu kemarin hasil 0-0 itu kalau dilihat dari PSIM itu gimana Mas? Kira-kira hasil yang memuaskankah atau mungkin sebenarnya masih bisa lebih nih dari performa PSIM kemarin? Dari performa PSIM mungkin mereka sudah semaksimal mungkin, soalnya di babak pertama mereka saling menyerang, tapi di babak kedua mereka hampir mati. Hanya 1-2 kali pencobaan habis itu selesai. Persis terus mendominasi permainan walaupun akhirnya buntu. Nah, menurut Mas Adi gimana Mas? Nah, kalau menurut saya juga sama nih Mas. PSIM mungkin bisa jadi ini walaupun tajuk derby Mas, karena PSIM kan kandang rasa tandang. Betul. Jadi meskipun di situ para penggawa Laskar Mataram juga udah mati-matian dan sebagainya, saya rasa hasil 0-0 ini untuk anak asuh Seto Nurdianto sudah lebih dari cukup Mas. Sudah lebih dari cukup malah ya. Komposisi pemain sangat berbeda, kontras.
Dan ini kalau Mas Krisna ingat, ini seperti deja vu, Mas. Oh, bagaimana itu? Nah, di tahun 2019 kalau Mas Krisna ingat, Persis Solo pernah berhadapan dengan PSIM, tapi dengan skuad yang berbeda. Wah. Beda gimana, Mas? Beda komposisinya. Yang pertama, Persis Solo itu sebenarnya dulu di 2019 merupakan tim yang sebenarnya nggak terlalu dijagokan juga, Mas. Tidak difavoritkan karena komposisi pemainnya mungkin ada beberapa yang level Liga 1, cuma tidak seperti saat ini. Betul. Nah, sedangkan PSIM di tahun 2019 itu bertabur bintang, Mas. Ada siapa aja kira-kira, Mas? Wah, kurang ngerti nih, coba. Kurang tahu. Yang pertama ada Christian Gonzalez. Oh, ada Christian Gonzalez. Ada Rafael Maitimo. Ada pernah juga Witan Sulaiman. Nah, di situ memang ketika Persis Solo menang, ini alhamdulillah kemarin juga di 2019 malah menang nih, Mas. Wah, itu menang dengan skor 2-1 di Stadion Wilis Madiun dan 3-2 di Mandala Krida. Mandala Krida. Oke. Jadi kayak ada jauh nih. Ini malah di 2021 malah berkebalikan kan. Nah, ini malah Persis Solo agak menurun sebenarnya ini. Coba kita lihat telisik ya, Mas ya, di klasemen grup C ya. Sebenarnya Persis Solo ini di peringkat kedua. Nah, jika Persis Solo netral, maksudnya saya konsisten dan bisa mempertahankan performanya, di peringkat kedua pun Persis masih punya kesempatan nanti. Nah, tapi sebenarnya kalau skuad berlevel bintang kalau di peringkat kedua rasanya ya kurang afdol nih, Mas. Oh iya, benar ya. Karena kalau kita lihat dari 6 tim yang di grup C ya, Mas ya. Ini yang paling mewah siapa nih? Paling mewah kan Persis Solo nih skuadnya. Betul, paling mewah. Nah, bahkan malah di Liga 2 nih. Iya, di Liga 2 paling mewah Persis Solo. Kalau berstatus lolos dari grup C sebagai runner up rasanya kurang pas, dan mungkin malah nanti Pasopati juga bakalan demo lagi, melakukan aksi serupa juga. Betul. Nah, ini kalau kita bacakan posisi klasemen sementara gimana nih, Mas? Dari mungkin dari grup A dulu aja coba, Mas. Dari grup A sejauh ini. Posisi pertama ada Sriwijaya FC. Yang kedua ada PSPS Riau. Yang peringkat ketiga ada PSMS Medan. Peringkat keempat ada Semen Padang. Yang peringkat 5 ada Tiga Naga, dan peringkat terakhir ada Babel United. Nah, ini kalau kita lihat Sriwijaya FC masih memimpin 6 poin nih, Mas ya. Betul. Dari 2 laga, masih belum menjalankan 1 laga lagi. 1 laga, karena kan sudah 3 laga nih dari grup lainnya. Tapi grup ini lumayan berat ya, Mas ya. Lumayan berat sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat lagi lebih lanjut di grup B, Mas, itu ada siapa nih yang sementara memimpin dan juga berapa poinnya? Ada Dewa United yang telah mengoleksi. Ini para dewa ini, Mas. Ada Dewa United yang mengoleksi 9 poin. Wow, 100% kemenangan dari 3 laga terakhir. Ada Persekat dengan Tegal ya. Persekat Tegal dengan 6 poin. Ada Cilegon United, orang Cilegon ini. Ada orang Cilegon dengan perolehan 4 poin. Ada Perserang-Serang dengan 4 poin. Yang kelima ada PSKC ada 3 poin, dan terakhir ada Perseru-Serui dengan 0 poin. Aduh, ini tadi juga ada demo dari Perserui, tapi kan Perseru kan hitungannya masih klub baru, jadi tidak seheboh para klub seperti Persib, Persis Solo dan sebagainya tadi. Nah, ini lanjut di grup C ini. Kalau dilanjut di grup C itu ada PSCS Cilacap nih dengan mengumpulkan 9 poin sebagai pemimpin klasemen sementara. Dilanjutkan juga dengan Persis Solo, tim bertabur pintar nih. Ini baru mencatatkan 1 kali menang dan 2 kali hasil seri dengan mencatatkan 5 poin. Dilanjutkan Persija Jepara dengan 3 poin. Ini 3 kali imbang nih, Mas ya. Unik ini, Persija Jepara 3 kali imbang. Terus ada Hizbul Waton itu dengan 2 poin. Dan juga dilanjutkan PSIM dengan 2 poin sama dari 3 laga, dan juga yang terakhir ada AHA. Wah. Dengan 1 poin. Nanti kita beralih ke grup B, grup terakhir nih ya. Ada pertama ada Kalteng Putra dengan 6 poin dan Bogor FC dengan 4 poin. Peringkat 3 ada Persiba Balikpapan dengan 3 poin. Lalu peringkat keempat ada Mitra Kukar dengan perolehan 1 poin. Ada peringkat 5 ada PSBS Biak ya, PSBS Biak dengan 1 poin, dan terakhir ada Persewar dengan perolehan 1 poin. Berarti kalau kita lihat nih, Mas, di grup D ini 2 klub asal Papua malah dalam situasi sulit nih, Mas. Berada di peringkat 5 dan 6. Tapi masih 3 laga, masih ada kemungkinan, karena kan di sini nanti masih 2 kali match kan, Mas. Oh iya, betul. Kan masih bukan 2 kali match apa ya? Ini masih 2 kali round lagi kan. Betul. Kan? Ya home away gitu ya. Home away lah katakanlah kayak gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat nih, Mas, dari posisi klasemen sementara, mungkin dari grup A ini siapa nanti yang dijagokan lolos nih, Mas? Menurut versi Mas. Kalau saya tetap dulu klub sejarah Sriwijaya FC, pasti lolos itu. Di situ ada Semen Padang dan PSMS, Mas.
Aduh, kalau Semen Padang PS ini berat juga sebenarnya. Mereka juga secara sejarah, tapi saya pegang Semen Nah, Padang. oh, Semen Padang Semen Sriwijaya Padang. ya. Oke. Tapi kalau saya di sini malah menjauhkan PSMS dan juga PSPS Pekanbaru, Mas. Loh, Karena kenapa? PSPS Pekanbaru baru dibeli dengan Sultan dari Malaysia yang Wah, kemarin, dan juga performanya bagus nih kan, mencatatkan satu kali kalah, satu kali menang dan juga satu kali imbang. betul betul. Dan PSMS juga termasuk banyak klub, banyak pemain yang dari Liga 1 juga. Salah satunya ada mantan dari Persib Bandung kan, Mas, Gozali Siregar. Nah, Bozo itu juga bermain di PSMS Medan, oke oke. dan Rahmat Hidayat. Nah, Oke itu oke. mantan Persija Jakarta. Jadi bisa dikatakan PSPS dan PSMS nanti kalau prediksi saya nih, Mas. Oke oke. Walaupun Sriwijaya di tingkat atas. Kalau grup B, Mas? Grup B, kalau saya tetap megang klubnya Raffi Ahmad, Rans Cilegon. Karena juga, Kenapa ini? karena apa? Ini kan mereka juga tur Turki, saya kira wah boleh lah ini. Oh, ya Sudah ya tur ya. Turki kan, Mm-mm. masa nggak lolos, sayang banget ini sebenarnya. Dan ada Dewa United itu saya lolos. Nah, lolos Nah, gimana? nah, kalau kita lihat dari dalam skuad, memang Dewa United dan Ranchi Legon United nggak bisa dipungkiri, Mas. Tapi kalau dilihat dari posisi klasemen sementara, mungkin Dewa United bisa lah nanti mengunci satu Tempat ya? tiket, satu tempat. Dan saya mungkin lebih menjagokan Persekat Tegal, Mas. Wah, kenapa tuh kok Ya, Persekat Tegal? karena biar ada wakil dari Jawa Tengah juga, selain PSIS. Oh iya iya betul Dan betul. juga nanti insya Allah Persijau dan Persis lah. Oke oke. Iya, Siap. yang menyusul juga. Betul betul. Oke, di grup C, Mas, kira-kira siapa nih, Mas? Kalau grup C tetap Persis Solo menurut Persis saya. Solo. Nah, Persis terus Solo dengan Cilacap, PSS Cilacap. dan PSIS Cilacap. Betul Oke. betul. Kalau saya mungkin Persis dan Persija Jepara, Mas. Oh. Biar, Kok nggak AHP Pati Mas? hah? Nggak AHP Pati? Ya, ini karena klub baru banyak kontroversinya ini, Mas. Jadi Betul mungkin betul. nanti sangat mempengaruhi juga nih. Termasuk juga kemarin kan pelatih sudah mengundurkan diri, manajer juga mengundurkan diri. Betul. Nah, ini memang perlu dikaji lagi nih Atta Halilintar ini dalam membesut sebuah tim, karena memang pemainnya juga banyak yang munculkan kontroversi-kontroversi yang mengganggu kan Betul tentunya. betul. Oke. Kalau grup D, Mas, Oke, saya terakhir tetap nih. saya di grup D tetap megang klub yang pernah bermain di Liga 1, Persiba Balikpapan dan Mitra Kukar. Iya. Saya berharap mereka kembali lagi di Liga 1. Ini ada Bogor FC juga nih, Mas. Ini Wah. nanti kalau ini jadi duel sama Persikabo. Persikabo. Iya, 1973. Derby Bogor, Pak. Dari Bogor. Derby Bogor, Mas. Pak. Kalau saya mungkin menjagokan Persiba Balikpapan dan juga salah satu tim dari Papua, Mas. Apa itu? Adalah Persewar Warupen Oh, mungkin. Persero. Nah, karena memang kalau kita lihat tim dari Papua sekarang tenggelam bukan karena degradasi, Mas. Tenggelam karena di merger, ada Persiram, ada juga Persidafon. Nah, Ya betul, kan? betul. Itu memang sangat disayangkan. Dan Persiwa Wamena malah sudah tenggelam nih. Oh. Udah sekelas AFC dulu, malah ini tenggelam di Liga 3. Kasihan juga tim dari Papua. Mudah-mudahan ada nanti pendamping dari Persipura Jayapura di Liga 1. Betul, betul. Nah, ini kalau Kalteng Putra gimana nih, Mas? Karena kan di posisi teratas nih, nggak dijagokan nih, atau mungkin gimana nih prediksinya tentang Kalteng Putra? Walaupun secara matematika dan juga pertandingan terakhir sepertinya Kalteng Putra juga cukup meyakinkan, tapi saya tetap menjagokin Persiba Balikpapan dan Mitra Kukar. Saya berharap betul banget. Karena mungkin Kalteng Putra juga banyak polemik, Mas. Oh, terakhir iya. kan gaji para pemainnya belum terbayarkan. Belum terbayarkan. Sama seperti Persis Solo, tapi bedanya kalau sekarang di Kalteng Putra manajemennya masih sama. Kalau di Persis Solo dulu 2019 itu manajemennya sampai sudah ganti ya. Nah, saat ini ganti. Juga sudah berbeda. Tentunya sudah berbeda ranah lah. Betul, betul. Oke. Walaupun masih ada kewajiban atau tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan, tapi untuk penyelesaian secara materialnya itu dari pihak sebelumnya, owner sebelumnya. Nah, itu tadi terkait dengan Liga 2 nih, Mas. Berarti seru nih, nggak kalah dari Liga 1 nih, Mas ya? Ya, semoga nggak terlalu seru ya sebenarnya. Oke. Termasuk kemarin kan derby itu kan, wah itu sampai menyita atensi banyak sekali kan. Dari berangkat sampai berangkat disambut juga kan. PSIM juga disambut dengan Braja Musti. Dinyanyikan Chance, Persis Solo juga dengan Pasopati sama. Betul. Berarti memang dari animo masyarakat sebenarnya tinggi nih, Mas. Betul. Untuk Liga 2. Nggak kalah kayak Liga 1. Oke, kita kembali ke Persis itu. Jadi sebenarnya bagaimana, lolos optimis bangkit atau gimana nih menurut Mas? Kalau kita lihat dari lawan-lawannya memang agak sulit nih, Mas. Kalau bangkit tetap Allah tetap bangkit nih. Terutama mungkin setelah diberikan kritik keras dari Pak Supati ya.
Tapi kalau kita lihat dari beberapa laga selanjutnya, itu Persisolo akan menemui rintangan yang agak berat juga nih Mas. Akan berhadapan dengan sang puncak klasemen sementara kan PSIS dan juga Hizbul Wathan. Betul, betul. Nah, kalau kita lihat juga Hizbul Wathan itu berhasil tampil agresif juga Mas, ya kan. Berhasil kemarin itu juga menahan imbang PSIM Jogja, ya kan. Dengan skuad yang kemarin juga sama dengan yang dihadapi Persisolo. Jadi memang PR dari Eko Purjianto mungkin besar ya Mas. Selain nanti menentukan skema juga memberikan penguatan mental. Betul, betul, betul. Setelah banyak mendapatkan kritikan-kritikan dari Pak Supati. Oke. Nah, ini kalau dari grup C mungkin selain Persisolo mungkin nanti ya bisa memberikan efek kejut ini siapa nih Mas? Kalau PSIS mungkin sejauh ini kan udah kelihatan nih agresivitasnya nih. Tapi kalau yang masih belum kelihatan ini kira-kira siapa nih nanti selain PSIS nanti? Sepertinya ada Persija mungkin nanti. Persija ya, masih Persija ya. Karena belum terkalahkan juga nih Mas ya. Betul. Bahkan 3 pemimpin bisa dikatakan 3 teratas di grup C itu belum terkalahkan semua. Ya, betul. Iya kan? Belum terkalahkan semua. Hanya yang paling luar biasa yang superior memang PSIS Cilacap. Betul, betul. Mungkin itu saja Mas ya terkait dengan edisi Football Time kali ini terkait dengan dampak dari hasil imbang PSIM kontra Persisolo di Liga 2 2021. Itu tadi udah kita sebutnya nih kan Pak Supati yang melakukan pengadangan bis dan juga beberapa aksi-aksi tadi yang kita sebutkan. Mudah-mudahan di laga-laga match berikutnya tidak ada hal serupa terjadi lagi Mas. Karena kan itu juga bisa dijadikan bahan pertimbangan evaluasi pemerintah untuk melanjutkan liga, betul ya? Melanjutkan Liga 2 ataupun Liga 1. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.